Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI menetapkan harga pelaksanaan atau right issue sebesar Rp12.975 per saham. Melalui right issue ini, perseroan berpotensi meraup dana segar hingga Rp15,73 triliun. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI menetapkan harga pelaksanaan right issue Rp12.975 per saham sehingga berpotensi meraup dana segar hingga Rp15,73 triliun. Dalam aksi right issue, PANI akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,21 miliar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per saham atau mewakili 6,69% dari jumlah saham perusahaan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. PT Multi Arta Pratama yang menjadi pemegang saham utama PANI dengan kepemilikan 87,78% akan menerima hak sebanyak 1,06 miliar HMETD. Manajemen mengumumkan MAP menyatakan berkomitmen serta telah memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan sebanyak 385,35 juta HMETD yang mewakili 36,21% dari keseluruhan HMETD dengan nilai pemesanan Rp4,99 triliun. Sementara itu, apabila saham baru yang ditawarkan dalam right issue ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang sertifikat bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Sarana Menara Nusantara Tbk mengumumkan rencana pembagian dividen tunai interim untuk tahun buku 2025 sebesar Rp6,87 per saham dengan total nilai dividen mencapai Rp400 miliar. Perseroan memastikan bahwa dividen interim tidak akan dibagikan berdasarkan posisi keuangan per 30 September 2025, di mana laba bersih tercatat sebesar Rp2,55 triliun. Pembagian dividen interim ini mencerminkan dividen payout ratio sekitar 15,66% dari laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk. Adapun cum dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah pada 10 Desember 2025 dan cum dividen di pasar tunai pada 12 Desember 2025. Kemudian ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 10 Desember 2025 dan ex dividen di pasar tunai pada 12 Desember 2025. Selanjutnya, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen pada 11 Desember 2025 dan tanggal pembayaran dividen interim akan dilakukan pada 23 Desember 2025. Pemirsa, PT Bumi Resources Tbk terus mendorong transformasi bisnis dengan memperluas portofolio non-batu bara. Ya, target ambisius ini dicanangkan di tengah dinamika komoditas global. PT Bumi Resources Tbk terus memacu diversifikasi pendapatan dengan memperbesar kontribusi bisnis non-batubara. Manajemen menyampaikan pada 2024 pendapatan non-batubara baru berkontribusi 5%, namun diharapkan naik menjadi 10% pada 2025. Manajemen juga menargetkan komposisi seimbang 50% batubara dan non-batubara pada 2031. Untuk mencapai target tersebut, perseroan melakukan ekspansi agresif melalui akuisisi sejumlah perusahaan mineral, termasuk Wolf Farm Limited di Australia yang kini dimiliki 100%. Perseroan juga bersiap menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai Rp780 miliar yang akan digunakan untuk pembayaran akuisisi Jubilee Metals di Queensland serta uang buka akuisisi PT Laman Mining. Analis menilai langkah diversifikasi ini berpeluang mendorong transformasi bisnis jangka panjang, namun membutuhkan anggaran belanja modal besar dan pengelolaan leverage yang hati-hati. Di tengah industri batubara yang masih tidak menentu, kinerja perseroan pada 2026 diprediksi tetap menantang, meski ada potensi kenaikan volume penjualan selama kondisi cuaca dan ekspor berjalan normal. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat dan berhasil memangkas pelemahan dengan bertahan di atas level 8.500-an di hari Senin. Saham Big Caps kembali menjadi penopang seiring penguatan saham Telkom dan saham BCA.
Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,47% di level 8.548,78 di akhir perdagangan Senin hari pertama perdagangan di Desember. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor barang konsumen siklikal melesat 2,89%, sektor energi naik 1,36%, dan sektor teknologi menguat 1,08%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor properti dan real estate turun 2,02%, sementara sektor perindustrian melemah 0,44%, dan sektor barang konsumen non-cyclical yang koreksi 0,22%. Saham TLKM menjadi penopang utama IHSG ditutup menguat signifikan 3,99% di level Rp3.650 per saham dengan kontribusi 15,41 indeks poin. Emiten lain yang tercatat menjadi penggerak IHSG dari perbankan Big Cap, saham BBCA ditutup menguat 1,51% di level Rp8.400 per saham. Saham DSSA ditutup menguat 2,59% di level Rp112.800 per saham. Saham Gotoh ditutup menguat 4,69% di level Rp67 per saham. Dan saham ENRG ditutup melejit 21,32% di level Rp1.195 per saham. Pembayaran datang dari saham konglomerasi, saham BRPT ditutup melemah 3,07% di level Rp3.470 per saham. Saham ASI ditutup melemah 2,67% di level Rp6.375 per saham. Dan saham PANI ditutup melemah 3,92% di level Rp13.475 per saham. Dikutip dari Bloomberg, investor memperhitungkan dengan cermat laporan dan pengumuman indikator ekonomi Indonesia, salah satunya rilis Badan Pusat Statistik. Salah satunya neraca perdagangan Oktober yang masih mencatat surplus 2,39 miliar dolar Amerika. Lebih rendah dibanding konsensus Bloomberg dengan proyeksi di 3,68 miliar dolar Amerika dan juga menyusut dibanding September di 4,34 miliar dolar Amerika. Surplus ini merupakan yang terendah dalam 6 bulan. Namun surplus neraca perdagangan Indonesia sudah terjadi selama 66 bulan beruntun. Berbagai sumber, IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah menentukan nama calon ketua The Fed berikutnya yang siap mendorong pelonggaran kebijakan moneter. Terkait dengan calon ketua The Fed, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett, yang juga merupakan penasihat ekonomi utama Trump, disebut menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan ketua The Fed saat ini, Jerome Powell. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah menentukan sosok calon ketua The Fed berikutnya setelah menegaskan dirinya menginginkan figur yang siap mendorong pemangkasan suku bunga. Trump selama ini kerap mengkritik ketua The Fed Jerome Powell karena dinilai tidak cukup cepat menurunkan suku bunga. Ia memberi sinyal menginginkan pemimpin bank sentral yang lebih agresif dalam mendorong pelonggaran kebijakan moneter. Sumber yang mengetahui proses tersebut mengatakan pekan lalu bahwa Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett, yang juga merupakan penasihat ekonomi utama Trump, menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Powell. Meski demikian, dalam pernyataan terbaru, Hassett menolak mengomentari apakah dirinya menjadi favorit utama untuk posisi tersebut. Ia juga menyebut kabar dirinya sebagai kandidat terkait sebagai rumor. Namun ia menyinggung reaksi positif pasar terhadap kabar bahwa Trump disebut semakin dekat mengumumkan pilihannya. Sumber yang mengetahui pembahasan itu juga menyebutkan Trump menaruh kepercayaan pada Hassett dan memandangnya sejalan dengan keinginan untuk mendorong pemangkasan suku bunga yang lebih agresif di bank sentral. Hassett sendiri menyatakan siap menerima jabatan tersebut apabila diminta, meski sejumlah analis menilai ia berpotensi mengalami kesulitan menyatukan komite penentu suku bunga The Fed, serta dianggap lebih rentan terhadap tekanan politik dari Gedung Putih. Sebelumnya, Menteri Keuangan Scott Bessent yang memimpin proses seleksi menyatakan pekan lalu Trump bisa mengumumkan kandidat ketua The Fed sebelum libur Natal pada 25 Desember 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Harga minyak melonjak lebih dari 1% pada perdagangan di hari Senin didorong meningkatnya ketegangan geopolitik serta keputusan OPEC untuk mempertahankan level produksi pada kuartal pertama tahun 2026. Serangan drone Ukraina, penutupan wilayah udara Venezuela oleh Amerika dan kekhawatiran gangguan pasokan Rusia
menjadi pendorong utama kenaikan harga. Minyak mentah berjangka Brent ditutup menguat 1,27% menjadi $63,17 per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melesat 1,32% ke posisi $59,32 per barrel. Adapun sebelumnya harga Brent dan WTI pada hari Jumat lalu ditutup melemah untuk bulan keempat berturut-turut, mencatatkan rangkaian penurunan terpanjang sejak tahun 2023 karena ekspektasi meningkatnya pasokan global.